Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Sunjaya. Saya seorang mahasiswa teknik sipil di Universitas Mercu Buana. Ya, dalam kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan hasil tugas mata kuliah Rekayasa Hidrologi mengenai perhitungan debit banjir rencana. Ya, langsung saja. Berikut adalah gambaran proses terjadinya banjir. Bisa kita lihat di gambar pertama. Berikut adalah suatu lingkungan daerah, di mana lingkungan ini awalnya pemukiman yang normal, lalu seiring berjalannya waktu, di gambar kedua bisa kita lihat terjadinya alih fungsi lahan, di mana didirikannya pabrik-pabrik dan pemukiman warga yang berada di daerah resapan. Sedangkan pada gambar ketiga bisa kita lihat saat hujan lebat terjadi, area-area yang tadinya difungsikan sebagai resapan namun dijadikan industri dan perumahan, terjadinya longsor dan banjir di area tersebut. Bisa kita lihat sendiri. Lanjut. Banjir berasal dari aliran limpasan yang mengalir melalui sungai dan menyebabkan menjadi genangan. Berikut siklus terjadinya banjir. Hujan, limpasan permukaan, infiltrasi dan perkolasi menuju sungai. Jika kapasitas sungai berlebih, maka akan terjadinya banjir. Namun jika kurang dari kapasitas sungai, maka tidak akan terjadi apa-apa. Faktor-faktor yang mempengaruhi lintasan yaitu sebagai berikut: faktor hujan dan faktor daerah aliran sungai. Lanjut. Beberapa faktor hujan diantaranya adalah kelebatan curah hujan, durasi hujan, intensitas curah hujan. Lanjut. Dan beberapa faktor daerah aliran sungai diantaranya tata guna lahan, topografi, jenis tanah, dan kelembaban tanah. Debit puncak banjir. Untuk memperkirakan debit puncak banjir dapat digunakan beberapa metode alternatif sebagai berikut: metode rasional, metode empiris, dan metode unit hidrograf. Di mana ketika metode tersebut membutuhkan data, detail perhitungan, dan analisa bahaya banjir. Maksud saja. Berikut adalah klasifikasi dalam metode rasional. Di antaranya durasi hujan panjang, debit maksimum sama dengan besar intensitas hujan pada durasi hujan tertentu, hubungan debit maksimum dengan luas das aliran sungai sama dengan hubungan antara lamanya hujan dengan intensitas hujan. Lalu koefisien aliran sama untuk semua hujan pada suatu das. Debit desain metode rasional dihitung menggunakan rumus sebagai berikut: debit puncak banjir sama dengan 0,278 dikali koefisien aliran dikali intensitas hujan selama waktu tiba banjir dikali luas DPS diukur dari peta topografi. Dari mana kita dapat nilai koefisien aliran? Kita akan menjelaskan di slide berikutnya. Koefisien aliran. Apa itu koefisien aliran? Koefisien aliran adalah perbandingan antara tebal aliran dan tinggi hujan untuk jangka waktu tertentu, dan dapat dirumuskan sebagai berikut: C sama dengan tebal aliran dibagi tinggi hujan. Ya, Suripin mengemukakan faktor utama yang mempengaruhi nilai C adalah laju infiltrasi tanah, persentase lahan kedap air, kemiringan lahan, tanaman penutupan tanah, dan intensitas hujan. Koefisien ini juga tergantung pada sifat dan kondisi tanah. Faktor lain yang mempengaruhi nilai C adalah air tanah, derajat kepadatan, porositas tanah, dan simpanan depresi. Ya, berikut adalah koefisien aliran permukaan untuk daerah urban.
bisa kita lihat sendiri. Dan berikut adalah koefisien aliran permukaan untuk daerah aliran sungai pertanian bagi tanah kelompok hidrologi B. Bisa kita lihat sendiri. Ya, lanjut. Nah, intensitas hujan. Pada rumus rasional, intensitas hujan ini adalah intensitas curah hujan rata-rata selama waktu tiba banjir. Dr. Mononobe dari Jepang telah menetapkan rumus perkiraan intensitas hujan untuk lama curah hujan sembarang yang dihitung dari curah hujan harian sebagai berikut. Intensitas sama dengan R24 dibagi 24 dikali 24 per TC pangkat 2/3. Apa itu TC? Kita akan lihat di slide selanjutnya. Waktu konsentrasi atau waktu tiba banjir dihitung berdasarkan intensitas hujan rata-rata selama waktu tiba banjir. Perkiraan waktu banjir dapat menggunakan rumus empiris sebagai berikut. Rumus empiris tersebut bisa kita sebut dengan persamaan Kirchhoff. TC sama dengan 0,01947 dikali panjang maksimum perjalanan air pangkat 0,77 dikali kemiringan daerah aliran sungai. S sama dengan tinggi dibagi panjang sungai pangkat 0,385. Berikutnya ada metode empiris. Metode empiris ini lebih sederhana dibandingkan dengan metode rasional, di mana asumsi analisisnya berdasarkan statistik pengamatan. Dan metode empiris ini dirumuskan pasca, di mana debit puncak banjir sama dengan koefisien aliran dikalikan angka reduksi dikali hujan terpusat maksimum dikali luas daerah aliran sungai. Di dalam metode empiris ini terdapat beberapa metode. Ini diantaranya metode Melchior, metode Wedwin, dan juga metode Hasper. Pertama kita akan ke metode Melchior. Untuk rumus debit puncak banjir di metode Melchior bisa kita dapatkan dengan mengalihkan koefisien aliran dengan angka reduksi dan dikalikan hujan terpusat maksimum dikalikan luas daerah aliran sungai. Lanjut. Angka koefisien aliran. Koefisien aliran selalu berubah-ubah tergantung dari kondisi tanah, keadaan tumbuh-tumbuhan penutup tanah, temperatur udara, kecepatan angin, dan hujan terdahulu. Namun demikian, Melchior mengajukan harga C sama dengan 0,52. Angka reduksi. Melchior telah menentukan hubungan antara hujan rata-rata sehari 24 jam dan dengan hujan terpusat maksimum sehari dan mendapatkan angka reduksi. F sama dengan 1970 dibagi beta 1 dikurang 0,12 dikurang 3960 ditambah 1720 dikali beta 1, di mana F ini sama dengan luas elips yang mengelilingi das dengan sumbu panjang kurang dari sama dengan 1,5 sumbu pendek. Waktu konsentrasi. Melchior telah menetapkan waktu konsentrasi sebagai berikut. T sama dengan 10 dikali L per 36 kali V, satuannya jam, di mana L adalah panjang sungai, satuan kilometer, F sama dengan kecepatan aliran dengan satuan meter per detik, di mana F di sini bisa kita dapatkan dari 1,31 dikali Q dikali S kuadrat pangkat 0,2. Ya. Yang kedua dari metode empiris ini adalah metode Wedwin. Metode Wedwin ini pada dasarnya lebih sederhana dibandingkan metode Melchior. Dengan asumsi analisis
berdasarkan tata guna lahan, di mana debit puncak banjir bisa kita dapatkan dengan mengalihkan koefisien aliran dikali angka reduksi dikali hujan terpusat saat maksimum dikalikan luas daerah aliran sungai. Lanjut. Yang berikut adalah angka koefisien aliran di metode dan angka reduksi di metode Wedwen. Berbeda dengan metode Milcher, Wedwen menetapkan angka koefisien aliran berdasarkan besaran hujan sebagai berikut. Koefisien aliran sama dengan 1 minus 4,10 dibagi hujan terpusat maksimum plus 7. Dan Wedwen juga menetapkan angka reduksi yang bergantung pada rumus berikut. B sama dengan 120 ditambah T plus 1 per T plus 9 dikali A per 120 ditambah A, di mana beta adalah angka reduksi, A sama dengan luas daerah aliran sungai, dan T sama dengan waktu konsentrasi. Hujan terpusat. Untuk besarnya hujan terpusat maksimum, point rainfall, Wedwen mendapatkan rumus R sama dengan 2,4 hujan selama 2 kali waktu konsentrasi ditambah 360 dibagi 6 dikali hujan selama 2 kali waktu konsentrasi ditambah 5. Untuk hujan yang lamanya kurang dari 12 jam, R bisa didapatkan dari 67,65 dibagi waktu konsentrasi ditambah 1,5. Waktu konsentrasi. Untuk waktu konsentrasi, Wedwen mendapatkan rumus T sama dengan L sama dengan 8 dikali debit pangkat 0,125 dikali kemiringan dasar sungai dikali pangkat 0,25. Yang ketiga dari metode empiris ini adalah metode Hespers. Hespers melakukan penelitian pada beberapa daerah aliran sungai dengan luas maksimum 200 km persegi, di mana debit puncak banjir bisa kita dapatkan dari koefisien aliran dikali angka reduksi dan dikali hujan terpusat maksimum. Yang berikut adalah angka koefisien aliran dan angka reduksinya. Berbeda dengan metode Milcher dan Wedwen, Hespers menetapkan angka koefisien aliran berdasarkan besaran hujan sebagai berikut. C sama dengan 1 plus 0,012 dikali luas das dipangkatkan 0,7 dibagi 1 plus 0,075 dikali luas das dipangkatkan 0,7. Angka reduksi. Hespers juga menetapkan angka reduksi yang bergantung pada lama waktu konsentrasi sebagai berikut. 1 per beta dibagi 1 plus T plus 3,7 dikali 10 pangkat min 4T per T kuadrat plus 15 dikali F pangkat 0,75 per 12, di mana beta angka reduksi dan A luas daerah aliran sungai, T waktu konsentrasi. Ya, untuk waktu konsentrasi, Hespers menggunakan rumus T sama dengan 0,1 panjang sungai utama dipangkatkan 0,8 dikalikan kemiringan dasar sungai pangkatkan minus 3. Hujan terpusat. Untuk besarnya hujan terpusat maksimum, point rainfall, Hespers mendapatkan rumus apabila waktu konsentrasi kurang dari 2 jam, maka R sama dengan T dikali R24 dikurang 24 kurang dari maksimum dibagi T plus 1,008 dikali 260 dikurang R24 maksimum dikali 2 minus T kuadrat, di mana R24 maksimum sama dengan hujan maksimum terpusat T
sama dengan waktu konsentrasi. Untuk 2 jam kurang dari 19 jam, maka R dapat dihitung dengan T dikalikan hujan maksimum terpusat dibagi waktu konsentrasi ke 1. Untuk 19 jam kurang dari T kurang dari 30 hari, R sama dengan 0,707 dikali hujan maksimum terpusat dikali akar dari waktu konsentrasi plus 1. Ya, lanjut. Metode unit hidrograf. Suatu metode untuk merubah seri curah hujan berjam-jam atau lebih kecil dari 1 jam menjadi hidrograf banjir. Pendekatan ini diperlukan karena data curah hujan lebih mudah diperoleh secara spasial daripada hidrograf banjir. Hidrograf limpasan langsung yang diakibatkan oleh hujan efektif 1 unit, 1 cm atau 1 mm atau 1 inch yang turun merata di atas daerah aliran sungai dengan intensitas tetap pada periode tertentu. Asumsinya ialah sebagai berikut. Hujan efektif mempunyai intensitas tetap selama durasi. Hujan efektif tersebar merata di seluruh daerah aliran sungai. Waktu dasar limpasan langsung berasal dari hujan efektif dengan durasi tertentu tetap. Ordinat hidrograf limpasan langsung dengan waktu dasar tertentu berbanding lurus dengan jumlah total limpasan langsung. Karakteristik basin dianggap tidak berubah. Ya, lanjut. Ya, berikut adalah skema dari limpasan langsung, di mana pada saat terjadi hujan normal, maka aliran akan normal, dan pada suatu saat terjadinya hujan lebat atau hujan lebih, maka suatu aliran akan menaikkan debit puncaknya. Saat itulah akan terjadinya limpasan langsung. Lanjut. Berikut adalah pengertian debit puncak, waktu konsentrasi, waktu tenggang, dan waktu dasar. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.